Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung mawon. Kemarin bab najis sudah, sekarang ke bab istinja. Cewek iku masuwi panggonan metu nganggo banyu yen tak ana nganggo watu, nanging kudu telu ora amung siji. Puncut telu kudu bersih kudu suci, yen ndak ana watu cukup sepadane. Boto garing yen barang kasar sak padane. Kayu kena nanging jo kayu muhtarom, garan nating ora kena sebab haram. Ilingo nisbate najis metu mburi, kudu akas sower ora kena meri. Nisbate orang liwati hasafai, kanggo lanang yen wong wadon padha wae. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan cebok. Cebok itu definisi singkatnya adalah membasuh tempat keluarnya kotoran. Cebok itu masuki panggonan metu dengan menggunakan nganggo banyu yen ndak ana nganggo watu. Pertama, dalam pembahasan kitab-kitab besar bahwa media cebok itu ada dua, ada media ringan, ada media lengkap. Yang media ringan itu menggunakan batu dan sejenisnya. Jenis batu itu termasuk adalah kayu, tisu, ada koyetnya lagi. Batu ataupun kayu, alat-alat untuk cebok itu koyetnya bukan sesuatu yang muhtarom. Muhtarom itu dimuliakan. Arti dimuliakan itu misalnya kalau kayu usuk yang masih kita pakai bisa buat yang lain, itu termasuk muhtarom, tidak boleh. Artinya yang boleh itu hanya kayu-kayu yang patah, yang memang akan dibakar tok, nggak kepakai sama sekali. Bahkan di sini tadi juga disebutkan termasuk danganan lading juga tidak boleh. Karena apa? Itu termasuk dimuliakan. Jadi memang yang dibuat untuk cebok itu yang memang betul-betul tidak kepakai sama sekali. Nah, itu bahasa muhtarom itu di situ. Kalau dia ada muhtarom, misalnya kayak tisu sendiri, tisu juga dibagi-bagi, ada tisu wajah dan tisu seterusnya. Itu memang yang tisu peruntukannya untuk yang di sana itu kan bentuknya beda ya, bunder. Kalau kita di airport atau di itu kan yang di toilet bentuknya bunder ditarik, bukan tisu yang model ini. Kalau ini kan kita lihat langsung ada tulisan tisu wajah. Berarti dia mau taruh, dia nggak masuk untuk dijadikan alat istinja. Nah, kemudian istinja dengan menggunakan batu itu minimal 3 kali, atau kalau batu itu syukur punya 3 sudut pucuk. Kalau nggak punya 3 sudut pucuk ya memang 3 kali 3 batu. Nanging kudu telu ora amung siji. Puncut telu kudu bersih kudu suci. Artinya nggak bekas buat istinja juga. Jadi ujungnya juga harus suci dan minimal 3, itu untuk istinja.
yen ndak ana watu cukup sepadane, boto garing barang kasar sapadane. Bata juga bisa, kayu juga bisa, tapi tadi ada qaid kayu kena nanging jo kayu muhtarom, jangan kayu yang dimuliakan. Garan lading ora kena sebab haram. Nah itu termasuk garan itu juga apa garan di bahasa Indonesia ini? Garan itu danganan ini apa bahasa? Itu juga nggak boleh dibuat buat cebok, buat istinja. Ilingonis bate najis metumburi kudu akas cower ora kena meri. Selanjutnya yang boleh kita beristinja itu tipenya tipe yang kita BAB nya itu normal, tidak dalam kondisi mencret. Nah ini bahasanya kudu akas cower ora kena meri. Artinya kalau dia bentuknya jelebret di sini keterangannya melewati kalangan tubuh. Jadi kalau misalnya jeruet sampai bokong-bokong itu nggak boleh pakai istinja, nggak boleh, dia harus pakai air. Atau bahkan kepencret, misalnya di bis orang tuh kepencret ngentut perut tapi katutan nampase itu juga kan nggak mungkin di bis itu kita langsung bisa cebok, pasti nunggu berhenti atau turun. Nah ketika kita berhenti turun dia kan sudah kering, entut singin apa sih mau masih kering. Nah ini yang sudah kering ini juga nggak bisa pakai istinja, dia harus pakai air. Nah kemudian yang diistinjai ini apa yang ada atau yang tampak dalam dohirnya. Dulu pernah ditanya sama santri itu, misalnya kalau laki-laki itu apa istinja itu misalnya sampai buka ujung penis misalnya, cangkemnya dianggap nih ngono. Enggak, yang penting yang dohir. Ya walaupun ada yang sampai ke sana, tapi yang paling kuat yang penting dohirnya saja, nggak perlu jembeng-jembeng istilahnya, buka-buka ngersi sing jero-jero. Kalau perempuan juga sama, perempuan itu standarnya kalau dia duduk dodok yang kelihatan itu disebut dohir. Kalau wanita melungguh dodok yang disebut dohir itu, nah itu yang wajib dibasuh, itu dohir. Nisbate orang liwati khasafae kanggo lanang yen wong wadon padha wae. Nah khasafah itu yang saya sebut tadi, penis. Jadi nggak perlu kita sampai buka-buka mulut penis atau sampai ke dalam, enggak. Nah perempuan juga sama laki-laki, yaitu ketika duduk apa yang tampak itu, nah itu yang dibasuh. Nah ini sekelumit bab istinja yang memang disampaikan di level SMP kita. Jadi keterangannya cuma seperti itu. Kalau kira-kira ada yang perlu dipertanyakan dari bab istinja ini, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kosong? Kalau kosong saya lanjutkan di bab fardune wudu. Niat wudune bareng basuhi wajah, yen nyawuk banyu kudu banyu rongkolak, kapindhone masuk rai kaping 3, tangan loro pemasuhe telu, klebu nomor 3, nyandang nomor 4, ngusap setengah sirah ndure mripat, masuk sikil loro, klebu nomor 5,
nomor 6 tertib wajib menerima telulan telulawan 10 disunataken tumrap wong kang wudu becik nindakaken bismillah masuk tangan ing sadurunge mlebokake tangan ing wadah wayahe lan siwakan serta nyesep banyu irung lan ngratani banyu ndak dhuwure burung marang sekabeh sirah iku sunah sekabeh wong ndak merdulek pangkat lan ngusape kuping loro iya bagus coba jero mula aja do kementus lan nyelani jenggot ketel klawan driji sikil loro tangan loro nganggo driji dhisikake tengen ngerekake kiwa telu pemasuwe ndak kecewa serta nuli-nuli iku masuk kabeh cukup wudu donga aja kasih waleh. Bab fardu wudu yang pertama adalah niat wudu bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi di mana-mana di hadis pun juga demikian bahwa innamal amalu biniat, segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, niat itu di mana? Niat itu apa? Kalau niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu bersama pelaksanaannya. Itu namanya niat. Jadi kalau orang wudu itu pas membasuh wajah itu di hati nawa itu. Misalnya kan kalau sunahnya nanti ada itu, sunahnya kan bismillah dulu. Nah, ketika kita ambil air di panturan itu, nah pas kita biok ini nawaitunya di situ bersamaan. Nah ini memang levelnya kan beda. Sementara doktrin kita yang paling banyak itu biasanya niat dulu baru membasuh. Kayak sholat juga gitu kan. Kita biasanya sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal berarti ada ma'muman Allah. Padahal nggak begitu. Niatnya itu di tempat hamzahnya itu. Itulah baru di sini usolli. Nah sama dengan wudu. Ketika wudu, ketika biok ini kita nawa itu artinya yang bunyi. Nawa itu wudu alirafil. Jadi yang namanya niat itu muqtarinan bifi'lihi. Qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi itu menyengaja sesuatu bersamaan pelaksanaannya. Nah wudu itu pelaksanaannya itu ketika yang primer ketika Al-Qurannya kan faghsilu wujuhakum, kalimatnya kalau di Al-Quran faghsilu wujuhakum. Nah itu pas membasuh wajah. Nah membasuh sama mengusap itu beda. Kalau membasuh kita airnya masukkan ke sini, ketika sudah penuh kita lempar biok, ini namanya basuh. Kalimatnya ghusl, beda dengan wamsahu. Kalau diusap begini nanti mengusap, karena kalimatnya bukan wamsahu, faghsilu wujuhakum di Al-Quran seperti itu. Sama dengan basuh muka. Nah, ketika membasuh muka ini baru nawa itu wudu alirafungil. Nah sementara kita dari kecil itu kan diajari biasanya niatnya duluan ketimbang basuhnya. Nah ini sebetulnya kalau terkait seperti itu Hanafi yang boleh. Tapi kalau Syafi'iyah seperti Imam Ghazali itu tidak apa-apa kalau memang kalimat membarengkan ini kan relatif. Kayak misalnya jenengan Mbak Ida sama Pak Derajat tadi masuk ke sini bareng apa enggak? Datangnya bareng loh. Padahal apa bareng? Enggak bareng. Dusik sampean begini. Artinya kalimat bareng ini kita misalnya ngetrem manten 3-5 mobil juga dikatakan bareng. Padahal kan enggak bareng itu. Enggak bisa. Nah itu ada kalimatnya, orufnya seperti apa. Membarengkan itu secara oruf itu umumnya
Kalau berkaca kepada umum, ini tolak ukurnya paling banyak awam. Tolak ukurnya orang membarengkan itu bagaimana? Misalnya sama tulis gini, nawai itu biok, itu juga kalau di waktunya nggak panjang ini masih dikatakan membarengkan. Karena untuk bareng pas misalnya usolli fardhu pas Allah itu kan susah. Kecuali bagi orang yang memang dari dulu berlatih, dan kalau kita ke orang awam tentu akan susah membarengkan antara lafaz Allah, mulutnya baca Allah, artinya usolli. Nah, saya ulang lagi, soal membarengkan ini tentu akan kembali kepada masing-masing, tapi tolak ukurnya jangan terlalu lama. Mungkin coro sama tekon yang manten katanya setengah jam masuk bareng dia. Paling bareng ya jeda-jedanya nggak begitu lama itu kalau manten ya. Kalau wudhu ya sama halnya, ketika kita membasuh muka ini jedanya nggak begitu lama waktunya. Nah, itu masih dinamakan bareng. Jadi saya ulang lagi, niat itu tempatnya bersamaan dengan pelaksanaannya. Baik dalam wudhu, kalau wudhu ini membasuh rai kaping telu, niat wudhu bareng basuhi wajah ketika membasuh wajah. Satu itu pengertiannya. Yang kedua, ya nyawuk banyu kudu banyu rongkok. Artinya kalau media kita itu memang wadah, ini wadah yang kita buat wudhu itu harus ada minimal 2 kolah. Kalau enggak, dia nanti masuk kepada mustakmal, dia akan kalong kalau misalnya pres tenan. Tapi kalau dia ini 2 kolah lebih kan kita bolak-balik itu nggak apa-apa, dia tetap banyu yang suci. Nah, kalau nggak ada 2 kolah kita cawuk kan nanti jadi banyu yang sudah jadi mustakmal nanti. Beda lagi kalau timbo tapi ada pelanturannya, kan kita nggak nyawuk. Nah, ini yang nyawuk banyu kudu banyu rongkolah, ini maksudnya itu. Jadi ya kalau kita langsung ngobok langsung, yang kita kobok ini adai banyu ini kudu di sini lebih rongkolah. Yang kedua, kapindone masuhi rai kaping telu. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi kalau urutannya niat, kemudian membasuh wajah. Tapi niat sendiri itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu beserta mengerjakannya. Yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu mimam ba'isari ladakoni, mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, ini wajah. Nah, ulama ada khilafnya di sini. Ada yang mengatakan termasuk ini juga bagian dari wajah, sehingga ulama ini menyatakan membasuh wajah itu berserta ini. Terus ada juga yang ini, kalau kita namakan lengar ya, sama jenenge lengar ketika Jawa ya. Nah, lengar ini bagian dari kepala, sehingga ulama itu menyarankan membasuh ini. Hati-hati saat tunggali itu kalau lengar ini dibarengkan ketika mengusap sebagian kepala. Nah, terus dalam teori logika fikih, bagaimana kalau kita menghadapi 2 statement dari ulama yang berbeda seperti itu? Ada yang menyatakan ini bagian dari wajah, ada yang menyatakan ini bagian dari kepala. Nah, akhirnya keluar statement al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari kontroversi khilafiyah itu disunahkan. Jadi ketika kita membasuh wajah, biok ini telesi. Tapi kok ketika mengusap setengah kepala ini juga bisa keten. Jadi loro-lorone kena. Jadi wajah itu kalau kita lihat di kitab-kitab fikih itu memang mimam ba'isari, miladakon, mulai tumbuhnya rambut ini mimam ba'isari sampai dagu ini, sampai ke atas muncul-munculnya rambut gitu di wajah itu. Nah, ada tadi yang saya ceritakan, ada yang termasuk godek ini juga bagian songkok wajah. Tapi ulama yang lain, yang ini godek, lengar dan seterusnya ini bagian dari mengusap kepala. Jadi kalau mau yang pakai ulama yang wajah ya ini dibasahin,
Kalau mau pakai yang ini bagian daripada kepala ya nanti pas kepala. Nah, akhirnya keluar itu tadi kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun tadi, keluar dari kontroversi itu disunahkan. Nah, ini pas wajah dia kebasuh, pas ngusap kepala ini pun dia kebasuh. Itu yang kedua adalah membasuh wajah. Terus kaping telu tangan loro pemasuhe telu-telu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu juga demikian. Ketika kita lihat di kitab-kitab yang besar, cara membasuh itu yang paling banyak itu mulai dari jari. Di Kanjeng Nabi dulu ketika wudhu itu paling banyak membasuhnya dari jari. Artinya kalau kita kepelanturan itu bukan dari sikut dulu, sikut begini, tapi lebih kepada jari naik. Jadi ya ngantong inilah, kan banyak ini toh. Nah, ini yang mayoritas dari jari dulu. Misalnya di kitab Raudhah, di Anul Talibin itu membasuhnya dari jari dulu baru naik. Tapi kan ada orang yang langsung panturannya mendelok langsung sikute dhisik diterus maksud bukan atau ya gak apa-apa. Jadi ini cuman membicarakan lebih baik yang mana. Kanjeng Nabi yang paling sering dilakukan adalah mulai dari jari ke atas. Nah, lengan itu dibasuh sampai siku-siku. Terus kalau dalam kitab juga ada bahasa hurrah. Kalau hurrah itu tepatnya di wajah. Hurrah itu melewati batas yang ada. Misalnya tadi saya katakan wajah itu mambae sari. Nah, hurrah itu disunahkan, hurrah itu melebihi batasan ini. Hurrah itu maknanya bersinar. Jadi ndawakne sinar. Nanti sok wajah nggih wudu iki dicara ning kiamat sok. Itu kan bersinar. Nah, kalimat hurrah ini meluaskan sinar. Nanti cara batas iki dadene kok kene lah. Iki hurrah jenenge. Sama halnya dengan siku. Kalau di siku atau kaki itu ada bahasa muhajjal. Jadi kalau batasnya ini pas kene iki siku iki, kita basuhnya sampai sini. Ini juga kaitannya dengan sinar tadi. Batasnya ini kita pakai yang sampai tekok ini, melebihi batas. Bahkan ini pun juga disunahkan sampai orang yang nggak punya lengan tapi punya dhuwure lengan. Primernya nggak ada, sekundernya ada, mereka tetap disunahkan kayak gini. Padahal kayaknya kayak naik. Itu tetap basuhnya tetap disunahkan muhajjal itu tadi tetap. Nah, basuhnya 3 kali. 3 kali itu mentok, jangan lebih. Karena ada satu kaidah lagi, al-mukabbaru la yukabbaru. Perkara yang sudah besar jangan dibesarkan. Wis gede gak usah operasi plastik, wis ngono ae gede-gede. Al-mukabbaru la yukabbaru. Sesuatu yang besar jangan dibesarkan. Nah, kayak membasuh 3 ini kan sudah dibesarkan. Jangan dibesarkan lagi. Ini nanti nggak sunah. Sama halnya kayak membasuh punyanya asu, punyanya anjing, mawalado. 7 itu sudah dibesarkan. Jangan ditambah-tambah lagi, jangan dibesarkan lagi. Jadi basuhe ping 3. Klebu nomor 3 nyandang nomor 4. Ngusap setengah sirah dhuwure mripat. Klebu nomor 3 nyandang nomor 4, ngusap setengah sirah dhuwure mripat. Jadi yang keempat adalah mengusap setengahnya kepala. Tadi saya bilang mengusap kan begini. Kalau membasuh seperti tadi, kalau mengusap cukup begini mengusap. Nah, mengusap ini pun disunahkan juga sampai semua. Tadi saya bilang ada kontroversi ulama bahwa ini bagian dari wajah, ini juga diusap, tapi ada yang ini itu bagian dari kepala, jadi ini juga diusap. Jadi fardunya wudhu 1 niat, 2 membasuh muka, yang ketiga membasuh lengan, yang keempat adalah mengusap. Kalimatnya yang benar mengusap setengahnya, karena di Al-Qur'annya juga kalimatnya wamsahu biruusikum fagsilu wujuhakum wamsahu biruusikum. Di Al-Qur'an seperti itu kalimatnya. Mengusap setengah sirah dhuwure mripat. Karena sini juga boleh sih. Musab ngene, misalnya kubrukan rapet ngono kae pas
manten apa dipacak iman-iman buka dure wis kene pokoke kepala mengusap itu minimal kan tiga helai. Terus kemudian masuk sikil loro kelebu nomor 5. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nomor 6 tertib wajib mung nrimo. Yang keenam adalah tertib. Artinya kalau di mazhab Syafi'i itu tidak boleh misalnya dari wajah langsung basuh kaki. Tapi di mazhab yang lain ada yang boleh. Di mazhab Syafi'i harus tertib dari niat membasuh muka, membasuh tangan, setengahnya kepala, kaki. Nah itu namanya tertib. Kalau nggak tertib nggak sah, ini perspektif Syafi'inya. Tapi kalau perspektif yang lain ada yang ngenjah oleh basuh sikil dhisik, kemudian oleh, ini mazhab yang lain. Saya kira itu materinya. Jadi wis oke bisa. Sekarang kita diskusi, kalau ada yang perlu ditanyakan monggo. Enggak oleh lali kabeh, enggak harus santai wae, jajane dinikmati. Ini makanya masyarakat kan itu banyak versi yang lain, memang kan pada pertama masalah punya. Memang kalau kita dari kecil kan diajarkan kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan ya, nanti sampai sekarang gitu ya. Dan kita orang jadi kan biasanya ketika masuk kerja, nah itu Abdulnya itu yang mana ya kan? Nah itu kan gitu kan, masalah ini ya, tapi kan banyak ya orang di sini pokoknya punya tinggi ya sebelum masuk buka, karena ada yang pernah juga saya tanya ketika begitu. Kalau saya enggak kan bapak dari itu ketika masuk kerja, kalau saya enggak, memang niat dulu baru masuk kerja. Nah kemudian masalah bagian kepala, misalkan kepala sebenarnya kan cuma di sini aja, gitu kan ya. Apakah di sini, apakah di sini bisa, kalau apakah di sini, itu kan yang masalah bagian kepala. Terus masalah yang ketiga itu masalah membahas apa kaki. Kadang mau kan bukan yang sinetron kan males masa kan minang ini menepak. Itu kan akhirnya bagaimana itu masalah itu ya juga tidak baik tidak. Memang dari kecil saya sendiri juga dulu itu kalau diajari niat wudhu itu juga duluan. Nawa itu wudhu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, baru langsung membasuh wajah. Nah, ketika sudah mulai sekolah, ini di kitab-kitab manapun bahwa namanya definisi niat dimanapun itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pelaksanaannya. Jadi lebih luasnya lagi di sana juga contoh-contohnya juga banyak. Jadi ketika membasuh wajah itulah muncul niat nawaitu wudu'anya di situ. Sama halnya dengan sholat, ketika Allahu Akbar ya di hamzahnya Allahu Akbar, atau tidak habis dari kalimat Allahu Akbarnya itu sendiri, itu juga dinamakan bareng yang saya sampaikan tadi. Jadi dia masuk di dalam kalimat Allahu Akbar, misalnya belum sampai barnya selesai ini kita masih usolli, itu sah, itu masih dinamakan bareng. Karena bareng itu ya contoh lainnya tadi kita numpak motor loro ya tekone bareng, padahal ini ya dewi-dewi ya seperti itu. Nah jadi ketika saya sudah tahu ya saya merubah. Jadi kalau dulu itu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adal makmuman atau imaman, itu niatnya duluan baru Allah. Kalau sekarang enggak, sekarang karena setelah mondok ngaji lama itu ngerti bahwa niat itu bersamaan dengan pelaksanaan. Jadi saya sudah latihan ketika Allah itu hati saya usolli atau nawa itu wudu'a. Cuman kalau untuk edukasi anak-anak kan yang paling enak ya juga memang duluan. Karena anak-anak akan sulit ketika kita melatih hati mereka begini, itu masih sulit kalau sekelas anak-anak ya. Mungkin kita dulu diajarin seperti itu karena memang waktu dulu kita anak-anak, mungkinlah nanti kalau udah besar ngerti teorinya, mungkin orang tua kita dulu
berpikirnya ke sana. Tapi setelah tahu nanti kalau kita nanti misalnya tamat entah berapa tahun lagi kita kitab yang gede-gede nah baru situ kalimatnya langsung kelihatan. Kalau ini kan keterangannya karena nadomanya seperti ini. Itu. Jadi ya kita belajar ujung-ujungnya bagaimana membersamakan niat bersamaan dengan pelaksanaannya. Jadi ketika biok begini hatinya nawaitu wudu'a, nanti ya lama-lama bisa. Tapi soal membarengkan tadi sudah saya sampaikan, kurang lebihnya dikit nggak apa-apa. Itu kalau Imam Ghazali seperti itu masih dikatakan bareng secara urfi. Urfi itu tolak ukurnya adalah awam. Orang awam memahami bareng itu seperti apa. Kalau tolak ukurnya orang yang pintar kan susah nanti. Jadi di kitab sendiri tolak ukurnya orang awam di sana. Terus yang kedua, mengusap setengahnya kepala, gitu. Definisi kepala. Jadi selain daripada ini tadi sudah kepala. Jadi wajah itu kan mambai sari ini, apa rambut ulu kalong apa ngarani ya, ulu kalong ini. Ini batasnya wajah kan ini mambai sari ini. Berarti atasnya ini sudah masuk ke kepala. Jadi kalau misalnya topi kita begini, gini pun juga boleh. Sampai belakang sini pun juga namanya kepala. Nah, pembasuhan itu kan minimal 3 helai. Boleh saja. Tapi yang saya sampaikan adalah kontroversi para ulama yang menyatakan ini bagian daripada wajah, ada yang menyatakan ini bagian daripada kepala. Nah, kalau misalnya ini bagian dari kepala, sampai sini aja juga boleh. Yang ulama tadi berpendapat ini bagian daripada kepala, rambut-rambut ini. Ini juga dosa begini aja juga boleh gitu. Terus yang ketiga tadi ya Bu? Kaki sikil. Oh, membasuh di sikil. Kadang-kadang kan malas ke arah fungsi sing kan karawas di sampah atau di bagian terus kan sikil. Kan simpel aja. Jadi kalimat membasuh ini kan nggak jauh daripada kalimat mandi. Karena mandi juga menggunakan kalimat huslun. Fagsilu wujuhakum wamsahu birusikum, diusap kaki juga masuknya kepada faksilu. Kaki ini juga masuk daripada kalimat membasuh. Membasuh itu artinya juga pakai jibor, tidak diusap, diratakan dengan tetap digerojok. Jadi yang paling aman memang wudhu itu pakai keran. Yang paling aman pakai keran atau langsung pakai jibor. Tapi memang kalau pakai jibor boros kan, biar berapa kalau pakai jibor. Jadi sama. Dari mana yang utamanya? Dari ujung ke atas. Kalau tangan ya dari ujung tangan ke atas, bukan dari sini ke bawah. Tetap dari sini. Makanya kalau kita lihat itu kan nyelan-nyelan kaki pasti cocok itu kan. Ini dulu baru ke atas gitu. Itu utamanya seperti itu. Nah, batasannya sampai mata kaki minimal. Nah, karena itu minimal, sementara ada hukum pembatas. Pembatas itu hukumnya seperti yang dibatasi. Ini kan sifatnya umum. Artinya kalau kita punya tanah kotak seperti ini pembatas, ini hukumnya seperti yang dibatasi. Kita nanami di pembatas ini hukumnya akan menjadi khilafiyah karena ini pembatas. Sama dengan ini. Makanya ada kalimat huruf. Kalau di kaki tadi saya sebutkan dengan kalimat muhajjal, kondawane, jangan sampai press tekan batas juga nih titik lah. Siku juga sama, jangan sampai pas siku unggah nih titik lah. Ini namanya muhajjal. Kalau wajah itu namanya guro. Kalau wajah tadi memang Mbak Isari ya kita diambak nih meneh intinya. Itu namanya guro. Itu hukumnya sunnah. Cukup. Tapi waktu itu tapi melainkan mentayamum. Kalau kan saat ini posisinya mungkin sering tayamum gitu, karena kalau waktu kontrol itu pasang infus dan itu kan juga menginginkan saya berwudu. Terus saya tetap sholat dengan tayamum. Tapi tayamum itu bukan dari paham. Makanya kalau pengen itu kan takutnya kalau Pak Dadan ya lagi kan, tapi ya setelah pokoknya ya sampai kalau tayamum terus setelah tak beliau pas posisinya kalau
tepat pembuatan anu kayak kula tayang tembok sholat tempat tidur ya sholat sempatnya malah menunaikan kewajiban ngoten. Jadi tayamum itu kan cuman simpel. Dia cuman begini, plug dua ini, nah ini langsung ke sini, nanti dibalik lagi ke sini. Sama, yang ini ke sini, terus dibalik ke sini. Kenapa? Iya. Nah, ini sampai ke sini, balik ke sini. Sama, ini ke sini, dibalik ke sini. Baru ini selesai toh, kita pindah jangan di tempat yang sama, tempat yang lain, blok juga. Pertama kan wajah, yang kedua adalah tangan. Dan cuman itu tok tayamum. Mandinya juga kayak gitu. Kalau terus gulung-gulung yang debu. Mandi tayamum juga kayak begitu. Terus ini harus masalah wudhu ya. Kalau yang obligasikan atau kita sebut tangan, wajah, dan kaki, kan kita kan kena sakit yang misalkan di medis nggak boleh kena air misalnya, sehingga kena paku kan ditekan, nah itu kan dulu. Kemudian kan baik itu, nah kamu piye kan gitu kan? Karena ini kalau di sini nggak boleh kena air, tapi kita dulu. Nah itu kalau di dalam bahasa kitab, lafadznya itu dinamakan sohibal jabiro. Sohibal jabiro itu kalau kita artikan bahasa kita adalah orang yang punya perban, orang yang sedang diperban. Sohibal jabiro, wong kang duweni tambalan atau di perban soplas. Nah, wudhunya orang yang punya perban itu dua kali. Pertama wudhu secara normal, tapi menghindari yang nggak boleh kena air. Misalnya perbannya itu di sini, yang kena air ini ya tetap dikenai air. Misalnya ini bisa kena air segini, ini tetap kena air. Terus ini duri ya kena air, tapi ini nggak kena air. Menghindari yang diperban. Ini wudhunya orang yang diperban. Nah setelah wudhu seperti ini baru tayamum. Itu namanya sohibal jabir. Di kitab manapun sama, namanya sohibal jabir, orang sedang diperban. Jadi setelah wudhu normal tayamum. Iya, dua kali wudhunya dia. Tapi kan tayamum gampang. Nanti plok dan tembok itu. Kan aja pulau yang ya. Berarti kan pulau mau dipasang jarum. Jarum itu kan sekitar jam 3:30 nih siang. Impus itu sebenarnya masangin kadang injing, kadang jam 11 lalu, jam 12 lalu. Itu namanya impus biasa lah. Tapi kan pulau kadang yang jam wudhu sebenarnya kali perawat wudhunya nggak apa-apa. Tapi kan pulau buatan matang. Soalnya ini kan masih dilem-lem. Ya, wudhu kan ini jelas pada nggak kelihatan. Karena pulau ambil langkah yang. Berarti lah keterangan jenengan ngoten mau. Berarti wudhu dulu, ini dikenain air dulu. Berarti yang ini ya kena air sebenarnya nggak apa-apa. Tapi minta kan nanti tayamum. Ya itu wudhunya orang yang sedang diperban. Dimanapun kitab keterangannya akan sama. Ini ratusan kitab akan seperti itu. Namanya sohibal jabiro, orang yang sedang diperban. Tapi kan kadang jadi ya kali perawat wudhu aja nggak apa-apa. Tapi kan kalau bukan malamnya mau ini sampai dikit pasangan lem jarum infus yang berbeda kan selagi kan dereng jarum nih. Oh iya raknya banyu tayamum bae kan ngoten ambil langkah budaya tayamum mawon. Nanti yang keterangan tadi kan berarti kita tetap wudhu tayamum sebelum pasang selang kan. Iya. Cuma pasang selang cewek apa cowok? Cowok kabeh. Makanya dari cewek kan gua wudhu nih. Kali ini gua jadi tinggalnya wudhu, nah tinggalnya wudhu lo apa sih mau itu ngapa lah? Sampai datang gini, sampai orang itu. Allah pak derajatnya. Resik putih-putih. Jadi itulah aturan fikih bagi orang yang sedang dalam kondisi diperban. Jadi memang wudhunya dua kali, yang nggak bisa kena air ya jangan dikasih air. Nah setelah itu baru ditambah dengan tayamum. Itu konsekuensi orang yang diperban di anggota primer wudhunya. Dan ada lagi
Terus untuk sahnya wudhu itu apa cukup dengan niatnya aja apa tadi kata Pak Derajat yang penting basah kakinya kan banyak. Iya, jadi ada sebuah warning orang disiksa itu ke depan yang paling banyak memang diantaranya dari wudhu, karena wudhunya nggak jeli sehingga ada yang nggak basah syukur cemuk-cemuk tadi. Jadi memang kita juga harus jeli memastikan anggota wudhu itu betul-betul basah, betul-betul kena. Sehingga kalau orang-orang dulu itu ada yang istihadnya, kalau di masjid itu ada yang dicembung sama air setengah polok ya. Pada kamar mandi ada air. Nah, termasuk hikmah mengapa basuhan itu sampai 3 itu kan itu. Sebetulnya kita wudhu sekali saja cukup, basuhan itu cukup. Tapi kita harus pastikan memang semua terbasuh. Nah, ini ada kaidah lagi di Asbabun Al-Dhair, Fawaidul Janiyah, Faridul Bahiyah, di kitab-kitab itu ada perkara primer tapi mampu mengcover yang sekunder, termasuk ini. Jadi basuhan 3 itu yang 2 kan sunnah, yang primernya cuma 1. Nah, ketika di basuhan kedua yang sekunder itu ada tadi yang nggak kebasuh, kok di basuhan yang sekunder kebasuh itu juga mampu melengkapi yang primer tadi. Jadi hikmah di basuh 3 itu diantaranya kalau basuhan yang 1 itu tidak mengenai keseluruhan, nanti di cover sama yang primer 2 tadi. Saya kira kalau kita muternya sikil tenan, ngubengi sikil, leping terluki meh kaya kabeh basah, insya Allah kabeh ke cover kayaknya seperti itu. Jadi hikmah dari 3 itu. Cukup. Kalau membasuh telinga sampai lengar, jerui, nanti di sunah-sunahnya wudhu lagi sih, neng fardune wudhu. Ya karena sudah kulino, sudah biasa. Kan dari kecil kita dilatih wudhu itu seperti ini, termasuk membasuh telinga. Sehingga sering kita anggap telinga itu juga primer, karena memang dari kecil sudah doktrin. Nggak diajari sunnah, kecil wis diajari ini malah kayak wajib cara kuliner ini semua. Ngajarin anak aja kan baca bismillah sambil cuci tangan kan, basuh hidung, cuci muka, tangan sampai ke siku, rambut tua, telinga. Udah kan kalau mereka tidak ke pesantren nggak apa kan sudah anak kecil terus apal kan gini yang mau diajarkan di mau. Ya sama kayak niat tadi loh. Niat tadi kan duluan. Kadang sampai nyanyiannya TKW doanya terakhir, niatnya terakhir dulu. Lalu doa nawa itu pas ramu ngapain baru nawa itu. Lewat kali ngajar mas nyanyiannya pasti menurut karena kalau salah itu sampai selamanya anak salah. Kalau yang salahnya pendapat pendidikan ya salah terusan enggak. Kalau misalnya di grammar atau di nahwu shorof, di tuafelnya itu memang nyanyian itu termasuk apa ya, darurat dia. Sering bacaannya itu nggak pas, tapi dia dimaklumi. Alasannya apa? Karena nyanyian negeri. Jadi tertibnya kadang-kadang nggak sama. Tapi memang itu nyanyian itu seperti itu. Kalau mau dibikin tertib mungkin kalau yang depannya du nanti belakangnya nggak du nanti. Karena dibikin tertib. Akhirnya kaidah untuk syair-syair itu sendiri dimaklumi, walaupun dia misalnya secara nahwu shorof salah, dia ini alasannya karena natum gitu, karena nyanyian. Ya kita yang lengkapi, memang anak kecil kan memang yang paling mudah melalui yang happy, yang seneng nyanyi. Yang berapa? Nama Pak arti kalau gitu turunnya nama-nama malaikat lagi nyanyian. Nama-nama nabi pakai nyanyian, ada Idris, Nuh, dan Hud. Apa? Nama malaikat Jibril, Mikael sampai tugasnya itu pakai nyanyian apa? Gitu nggak pakai nyanyian apa itu? Lalu kan. Ya betul, ngapalnya Asmaul Husna bisa dinazumnya saya konsultasi toh Ar-Rahman.
Rohim apa bari biasanya lu wabas enak sing ngapal langsung jalalu bahasa ini jalalu itu kan ngilangi bari apa meneh kan cuma misal jalalu kode kemarin juga itu itu kok nulis urutan nama nabi kok nggak urut nah itu habis Nabi Ibrahim kok langsung Nabi kok nggak langsung Nabi Ismail ini nadom, wah nadom jadi kalau ditulis di juwentrek yang kelas ki diurut nih kok itu gak urut gitu tiba-tiba kalau dia cilik ngapalnya sesuai dengan nyanyian ya wes, nek nadom ya beres gak ada sistematis urutan kayak ini mungkin cukup nggih ditutup mawon nanti wajah alhamdulillah barang sareng alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.